Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Intan Maharani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Tahun angkatan 2018. Di sini saya dan 3 teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5, yaitu teknik pemilihan media dalam PK. Saya akan memperkenalkan 3 teman saya. Yang pertama Furqon Al-Haq, yang kedua ada Waipah, yang terakhir ada teman saya Lintang Liana Septia Putri. Nah, kami dari kelas 5A1. Nah, di sini ada 5 hal yang akan kami bahas. Yang pertama, alasan pemilihan media bimbingan dan konseling. Yang kedua ada kriteria pemilihan media bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada prosedur pemilihan media bimbingan dan konseling. Yang keempat ada faktor-faktor pemilihan media bimbingan dan konseling. Yang kelima ada prinsip-prinsip pemilihan media bimbingan dan konseling. Sebelum kami mulai presentasinya, terlebih dahulu kita sama-sama mari berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Mari kita mulai presentasinya. Nah, di sini di slide yang ini alasan pemilihan media bimbingan dan konseling akan saya jelaskan. Proses pemilihan media menjadi penting karena kedudukan media yang strategis untuk keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Alasan pokok pemilihan media dalam bimbingan dan konseling karena didasari atas konsep bahwa bimbingan dan konseling sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan tersebut diperinci menjadi tugas-tugas perkembangan yang akan dicapai. Pencapaian tugas perkembangan akan lebih mudah berhasil bila ditunjang oleh media yang sesuai dengan materi, strategi yang digunakan, dan karakteristik siswa. Penggunaan media akan meningkatkan kebermaknaan atau meaningful learning, proses dan hasil bimbingan dan konseling. Secara teoritis, diharapkan menjadi dasar alasan mengapa kita perlu melakukan pemilihan terhadap media agar memiliki kesesuaian dengan tugas perkembangan siswa, kesesuaian dengan isi, strategi bimbingan dan konseling, dan waktu yang tersedia. Sedangkan alasan praktis berkaitan dengan pertimbangan dan alasan si pengguna, seperti konselor atau guru BK, mengapa menggunakan media dalam bimbingan dan konseling. Menurut Arif Sadiman ada 4 alasan, yaitu yang pertama ada demonstration familiarity, yang kedua familiarity, yang ketiga clarity, dan yang keempat aktifkan siswa. Nah, yang pertama ini yaitu demonstration adalah media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada familiarity. Pengguna media bimbingan dan konseling memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media, yaitu karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut, merasa sudah menguasai media tersebut. Nah, yang ketiga, clarity. Alasan ketiga ini yaitu untuk lebih memperjelas pesan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan dan dapat memberikan penjelasan yang lebih konkret lagi. Nah, yang terakhir itu aktifkan siswa atau konseling. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru BK. Salah satu yang harus diupayakan oleh guru BK dalam proses bimbingan konseling adalah siswa atau konseli harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Lena Septia Putri dengan NPM 18144-2032 dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kriteria pemilihan media. Nah, dasar pertimbangan dalam pemilihan media adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan bimbingan dan konseling. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, maka media tersebut tidak digunakan. Ya, di sini ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Di antaranya adalah yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan. Nah, tujuan pada layanan bimbingan biasanya dirumuskan terlebih dahulu, sebagaimana tujuan pada pembelajaran. Nah, sementara itu pada layanan konseling, tujuan baru dapat dirumuskan bila masalah yang dialami konseli telah dibahas secara tuntas. Nah, yang kedua ada kesesuaian media dengan materi bimbingan konseling, yaitu bahan atau kajian apa yang akan dibahas pada kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, selain itu juga dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalamannya yang harus dicapai. Nah, yang ketiga ada kesesuaian dengan karakteristik siswa. Nah, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru BK, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Nah, hal lainnya karakteristik siswa baik secara kuantitatif atau jumlah ataupun kualitatif atau kualitas, ciri dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan, yaitu terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa namun tidak cocok untuk siswa yang lain. Yang keempat ada kesesuaian dengan teori. Nah, pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru BK terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validatisnya. Bobby DePorter 1999-2117 dalam buku Quantum Learning mengemukakan terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu tipe visual, auditorial, dan kinestik. Nah, siswa yang memiliki tipe visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, video, grafis, dan sebagainya. Nah, siswa dengan tipe auditif lebih menyukai cara belajar dengan cara mendengarkan daripada menulis dan melihat tayangan. Tipe kinestik lebih suka melakukan dibandingkan membaca dan mendengarkan. Nah, yang selanjutnya ada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, bagaimanapun bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Nah, sedangkan berdasarkan kriteria khusus dalam pemilihan media, yang tepat dapat dirumuskan satu kata action, yaitu akronim dari akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Yang pertama ada akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Media harus merupakan bagian dalam interaksi dan aktivitas siswa. Bukan hanya guru BK yang menggunakan media tersebut. Nah, yang kedua ada cost, biaya yang harus dipertimbangkan. Namun mahalnya biaya harus dihitung dengan aspek manfaatnya. Semakin banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Media yang efektif tidak selalu mahal, asal kreatif menguasai betul materi, maka akan memanfaatkan objek-objek untuk dijadikan sebagai media dengan biaya yang murah namun efektif. Yang ketiga ada teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tapi perlu diperhatikan apa teknologinya tersedia dan mudah untuk digunakannya. Misalnya
kita ingin menggunakan media audiovisual saat bimbingan klasikan. Nah, itu perlu kita pertimbangkan apakah ada listrik atau tidak. Nah, yang keempat ada interactivity. Nah, media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Nah, yang kelima ada organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan mendukung, terus bagaimana cara pengorganisasinya. Nah, yang terakhir ada novelty. Kebaruan dari media yang dipilih juga harus menjadi pertimbangan. Nah, media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Saya Waipa, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemilihan media dalam bimbingan dan konseling. Prosedur dalam pemilihan media secara umum terbagi menjadi dua format, yaitu format flowchart dan format matriks atau format checklist. Yang pertama yaitu format flowchart, menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Jika beropsi tidak, maka gugur dan berpindah pada langkah selanjutnya. Misalnya, flowchart penyebaran informasi dimulai dari mendapatkan informasi, kemudian muncul pertanyaan, apakah informasi ini hoak? Jika ya, maka akan gugur. Jika tidak, maka akan lanjut. Sehingga muncul pertanyaan selanjutnya seperti ini. Apakah informasi ini bermanfaat? Kemudian jika iya akan lanjut ke menyebaran informasi. Jika tidak, maka akan selesai. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah format matriks atau format checklist, yaitu menggunakan proses keputusan pemilihan sampai semua kriteria dipertimbangkan, dilihat dari pengguna di lapangan. Model checklist ini lebih banyak digunakan sebagai bentuk baku pedoman dalam pemilihan media. Contoh pemilihan media dengan menggunakan format matrik dapat menggunakan variabel lain atau indikator. Misalnya, Putri membuat indikator media dilihat dari segi kelebihannya. Media tersebut dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan format checklist terhadap media dapat menggunakan checklist. Sesuai dengan istilah checklist, maka kita tinggal menceklis atau memberi penilaian dengan menggunakan checklist. Agar kegiatan belajar mengajar maupun pemberian layanan dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, perlu adanya dukungan media pembelajaran seperti baik itu media cetak, media elektronik, atau media atau objek nyata atau realita. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar informasi atau hiburan. Yang kedua, itu menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu pengajar atau bisa disebut dengan peraga. Yang ketiga, itu menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, yaitu menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria, kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, yaitu mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. Bila perlu, mengkaji kembali alternatif
alternatif yang ada. Yang keenam yaitu perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burkon Alhaq, NPM 181442009. Saya di sini akan melanjutkan faktor-faktor pemilihan media. Menurut Profesor Dr. Azhar Arsyad, terdapat faktor-faktor dalam pemilihan media, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia. Waktu yang tersedia, waktu mengajar, dan pengembangan materi dan media. Sumber-sumber yang tersedia, manusia dan material. Yang kedua, persyaratan isi tugas dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa. Misalnya penghafalan, penerapan, keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran, dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran atau menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan memerlukan teknik dan media yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer. Dan yang keempat, pertimbangan lainnya adalah tingkatan kesenangan dan keefektifan biaya. Yang kelima, pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula. Yang pertama, kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat, visual dan atau audio. Yang kedua, kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat atau tertulis, audio, dan kegiatan fisik. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Yang keempat, pemilihan media utama dan media sumber untuk penyajian informasi dan stimulus. Dan yang keenam, media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam dengan menggunakan media yang beragam. Siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara perorangan. Dan yang selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan media. Terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, untuk informasi yang bersifat umum, ataukah sekedar hiburan saja, mengisi waktu kosong? Lebih khusus lagi, apakah untuk pembelajaran kelompok atau individu? Yang kedua, karakteristik media. Setiap media memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari keunggulannya, cara pembuatan maupun cara penggunaan. Memahami karakteristik media merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam kaitannya dengan pemilihan media. Di samping itu, hal ini memberikan kemungkinan bagi kita untuk menggunakan berbagai media secara bervariasi. Yang ketiga, alternatif pilihan, yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Dengan demikian kita bisa menentukan pilihan media mana yang akan dipilih.